maka Allah benar-benar memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang dicukupi, kehidupan yang merasakan nikmatnya ibadah, kehidupan yang tenang batin ini, walaupun pasti banyak masalah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Semoga hidup kita yang cuma sekali-kalinya di dunia ini, kita bisa merasakan bahagia, mulia, dan selamat. Apakah banyak uang pasti bahagia? Jawabannya tidak. Apakah gelar yang tinggi pasti bahagia? Tidak juga. Apakah jabatan yang dipandang hebat pasti membuat bahagia? Tidak. Apakah banyaknya followers, subscriber, popularitas pasti bahagia? Tidak. Apakah dengan memuaskan nafsu, berzina, atau melakukan apapun, melampiaskan syahwat dan nafsunya, dia akan bahagia? Pasti tidak. Kenapa? Karena bahagia menurut Al-Quran di antaranya adalah surat An-Nahl 97 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah benar-benar memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang dicukupi, kehidupan yang merasakan nikmatnya ibadah, kehidupan yang tenang batin ini, walaupun pasti banyak masalah. Dan nanti di akhirat nanti walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi hadirin sekalian, dunia berikut isinya ini milik Allah, dibagikan oleh Allah kepada siapa saja sesuka Allah. Mau baik tidak baik, soleh tidak soleh, mau patuh ke Allah atau mengkhianati Allah, kalau Allah mau kasih, kasih saja. Penjahat dikasih juga. Tetapi satu yang tidak diberi, namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi tidak usah terpukau kepada yang punya mobil mahal, rumah megah, jabatan tinggi, karena tidak ada apa-apanya, hanya casing saja. Tidak jadi jaminan bahagia. Bahagia itu adalah kalau kita niatkan semua aktivitas kita menjadi amal soleh. Kita pasti meninggal. Tidak ada satupun yang hadir ini. Walikulli ummatin ajalun. Setiap umat pasti ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun.
Jika datang saatnya yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, dimajukan, walaupun sekejap tidak bisa. Kita pasti mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut, pasti mati. Apa yang dibawa? Kita perhatikan, kemarin ada ratu yang meninggal, bawa apa? Tidak dibawa dunia ini. Kita lihat yang meninggal, ada di Dubai seorang yang sangat kaya raya. Mobilnya luar biasa mewahnya, rumahnya luar biasa megahnya, punya jet pribadi, meninggal. Foto-foto kekayaannya didampingkan dengan foto kuburannya yang hanya seonggok tanah dan disimpan batu. Tidak dibawa sama sekali dunia itu. Yang dibawa adalah amal soleh. Kita hanya bawa amal. Hanya bawa amal saja. Amal soleh dan amal salah. Itu yang kita bawa. Dunia, kita mati, nanti ada manusia yang akan datang, yang akan sama tempat ini juga. Nih, tempat ini dari dulu sudah ada. Giliran, ada yang memilikinya sementara, wafat, gantian. Tidak dibawa tempat ini. Yang dibawa adalah kalau tempat ini jadi amal soleh. Di dunia bahagia, hayatan thayyibah dengan amal soleh. Di kubur pun kita bahagia, karena jadi bekal. Di yaumal hisab kita bahagia, akhirat bahagia. Kuncinya amal soleh. Amal soleh itu cuma 2 saja hadirin. Hanya 2. Intinya jadi amal soleh. 1, niatnya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua, caranya benar di jalan yang Allah sukai. Jadi kalau melihat koruptor itu dijamin tidak bahagia. Hakul yakin, niatnya tidak benar, kelakuannya tidak benar. Kalau melihat seorang pezina, selingkuh sana selingkuh sini, hakul yakin dia tidak akan bahagia. Niatnya tidak benar, caranya tidak benar. Karena bahagia itu hanya ada pada niat yang ikhlas dan perbuatan yang benar. Selebihnya tidak ada. Jadi kita tidak usah terpukau sama sekali ingin seperti ini, karena dia tidak bahagia. Bagaimana kau tahu itu tidak bahagia? Dia kelihatannya happy. Casing. Hati itu Allah yang membulak-balik. Allah buat saja dia miskin hatinya, capek memikirkan yang belum ada, tidak puas dengan yang ada. Fakrahu aina bainai, dia selalu takut miskin, capek ngambil lagi. Kita dengar kasus kemarin yang ditangkap KPK, hakim yang tidak agung sama sekali itu, bukan kurang kekayaannya, tapi dibuatlah hatinya miskin, jadi selalu mencuri, terus mencuri, padahal sudah diberi jabatan dan kekayaan. Demikian, diberi 1 bukit emas, dia akan sibuk sekali memikirkan bukit emas yang lain. Tidak pernah menikmati dalam hidup ini. Karena bahagia hanya ada dalam niat yang ikhlas dan amal yang benar. Semakin ikhlas, semakin bahagia. Kurang ikhlas, kurang bahagia. Tidak ikhlas, tidak bahagia. Sederhana. Memang untuk jadi orang ikhlas tidak hanya cukup dengan mendengar sekali ceramah ini. Orang yang ikhlas wajib dia belajar ilmu mengenal Allah. Tidak kenal Allah, tidak kenal keikhlasan. Pasti akan sibuk bersandar ke orang, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, takut dicaci, ingin diberi. Semakin kita berharap ke manusia, semakin tidak bahagia, semakin gelisah, semakin banyak kecewa, semakin banyak terluka, dan semakin banyak murka. Tapi orang yang berharap dari Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang hatinya hanya Allah sandarannya, dia lakukan yang terbaik, tapi tidak mengharap apapun dari makhluk, dia akan menikmati hidup ini dan akan tercukupi.
juga akan dilindungi. Hadirin sekalian, latihan ikhlas setidaknya ada 5. 1, latihan untuk banyak menyembunyikan amal-amal kebaikan kita. Tidak harus selalu orang lain tahu. 1 di antara 7 yang mendapat naungan di yaumil akhir nanti memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Amalan fardu sunnahnya orang lain tahu, tapi amalan-amalan sunnah sudahlah. Biasakan kita beramal tanpa harus diketahui orang lain. Makin banyak amalan rahasia yang benar, makin dekat dengan keikhlasan. 2, kalau ingin latihan ikhlas, cek ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang kita jadi bagus amalnya, tidak ada orang kita jadi malas, berarti kita karena orang, bukan karena Allah. Orang yang ikhlas, ada orang, tidak ada orang, orang lihat, orang tidak lihat, sama. Senang saja beramal, karena pasti Allah melihat apa yang dia lakukan. 3, ingin jadi orang ikhlas, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Sudah. Orang mau muji, tidak ada apa-apanya sama sekali. Sedunia mau mencaci kita, tidak ada apa-apanya. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bergabung seluruh manusia menghina kita, kalau kita benar, tidak ada yang berkurang apa yang Allah tetapkan untuk kita. Tuhan kita adalah Allah, bukan mulut orang. Kalau Allah mau ngasih rezeki kepada kita, pasti sampai tanpa ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau mengangkat derajat kita, pasti terangkat tanpa bisa dicegah siapapun. Tidak ada yang bisa menghalangi, mencegah, tidak tertukar, tidak meleset, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Apa yang Allah berikan kepada kita, hakul yakin pasti akan berjumpa dengan kita. Walaupun orang mati-matian menghalangi, tidak bisa. Oleh karena itulah, jangan berletih-letih dengan ingin dipuji, dengan takut dicaci. Lurus-lurus saja. Pasti ada orang yang tidak suka kepada kita. Rasulullah manusia mulia, sempurna hatinya, akalnya, akhlaknya, karyanya. Tetap saja ada yang menghina, ada yang membenci, ada yang mencaci, dan tidak ada masalah sama sekali. Semua perbuatan kembali kepada pembuatnya. Berbahagialah bagi yang tidak sibuk dengan pujian, tidak takut dengan cacian manusia, tapi sibuk dengan Allah Maha Melihat. Kenapa saudara jadi orang kok disiplin sekali? Ingin jadi karyawan teladan? Nah, saya disiplin karena Allah menyukai orang disiplin. Selesai. Kenapa bapak jadi lelaki kok sabar sekali, padahal istrinya bawel, rewel, marah-marah? Ya, saya berumah tangga, saya didik istri dan anak-anak sebagai amal soleh. Allah lah yang akan membulak-balik hati. Saya tidak membulak-balik hati siapapun. Kenapa saudara jadi pedagang kok baik sekali? Supaya laku ya dagangannya, supaya terkenal. Tidak ada urusan dengan laku dan terkenal. Baik itu adalah perintah Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian karena Allah mencintai orang berbuat baik. Selesai. Mau beli, mau tidak beli, Allah yang mengatur. Rezeki itu ada waktunya. Yang penting bagaimana dagang jadi amal soleh, berumah jadi tangga jadi amal soleh, mendidik anak jadi amal soleh. Belum tentu anak menghargai kita walaupun kita sudah berbuat yang terbaik. Tapi kita sudah mendapatkan amal soleh kalau ikhlas. 4, jangan ingin dihargai orang dengan kebaikan kita. Tidak ada perlunya. Kita tidak perlu ingin dihargai. Yang perlu itu bisa menghargai. Kita dihargai bukan karena kita mulia. Kita dihargai karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Kalau dibuka, tidak ada yang membuat kita bisa dihargai. Maka jangan pusingkan penghargaan orang kepada kita. Kita yang menghargai orang lain. Terakhir, yang kelima, latihan ikhlas adalah jangan menunggu orang balas budi. Percayalah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Jika kamu berbuat baik, baik untuk dirimu. Jika kamu berbuat jelek, enggak akan meleset buat dirimu juga. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Maka lakukanlah yang terbaik, maksimal, doa yang maksimal, sudah. Allah pasti melihat, pasti ada balasannya pada waktu yang Allah kehendaki. Tidak usah ditunggu-tunggu, Allah tidak akan lupa. Allah tidak pernah mengingkari janji. Nikmatnya orang yang melakukan tanpa pamrih, satu, dia akan sangat bahagia, dia menikmati, dan balasannya dunia dapat, akhirat juga dapat. Insya Allah itulah hayatan thayyibah. Bahagia bukan dari casing, bahagia dari hati yang ikhlas dan perbuatan yang benar. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu. Alhamdulillah huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'min liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka sebelum berbuat sesuatu, periksa niat. Cukup niat kita satu saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, semua aktivitas hidupku, bahkan kematianku pun semata-mata karena Allah. Sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus banyak kita pikirkan kecuali lillahi ta'ala. Allah maha mendengar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Balasan dari Allah pasti ada pada waktunya dan bentuk terbaik. Selamat berbahagia hadirin sekalian, bagi yang belajar ilmu tauhid, mengenal Allah, kemudian terus menerus memahami ilmu ikhlas dari yang dicontohkan Rasul dan para sahabat, juga para ulama yang ikhlas, dan riadoh terus melepas hati ini dari kemelekatan terhadap apapun siapapun kecuali hanya kepada Allah. Rasakan nikmatnya, tenang sekali hidup ini, ajeg, mantep, dan kita akan dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Akan datang nanti kecukupan bagi orang yang tawakal kepada Allah. Ikhlas dan tawakal, itulah orang yang tidak akan bisa diperdaya setan. Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kemampuan, kekuasaan bagi orang yang yakin kepada Allah dan tawakal, bergantung, berharap hanya kepada Allah. Mari hadirin, kita lepaskan harap dari makhluk, berikan yang terbaik lillahi ta'ala, insya Allah hayatan thayyibah di dunia dan pahala yang melimpah di akhirat nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang Maha menatap, ampuni seluruh dosa, hapuskan seluruh aib kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan iman bagi jamaah yang masih lemah dan rapuh keyakinannya. Karuniakan nikmat dan khusyunya ibadah ya Allah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, titipkan kepada kami dunia yang mendekatkan kami kepadamu, dunia yang membuat hidup kami bermanfaat bagi makhlukmu. Ya Rabb, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Allah. Berikan rezeki, cukupi lunasi yang sedang dililit hutang. Berikan pendamping terbaik bagi yang mengharapkannya ya Allah. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah dan kesulitan. Jalan keluar yang penuh barokah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hal hayatan thayyibah, kehidupan yang benar-benar penuh berkah dan istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.